Apakah slide saya kelihatan? Terlihat Pak. Oke. Kita mulai aja. Kita sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Silakan. Cukup. Oke, sekarang akan kita jelaskan dulu tentang transistor sebagai penguat. Ya. Jadi pada prinsipnya transistor itu kan terbuat dari bahan semikonduktor ya. Nah, dia piranti ini, komponen ini, pada bijinya dapat difungsikan sebagai diantaranya bisa sebagai penguat, bisa sebagai saklar, juga bisa untuk stabilisasi tegangan dan juga bisa untuk modulasi sinyal atau merubah mengatur sinyal. Nah, kalau berdasarkan jadi kalau dia bekerjanya berdasarkan arus inputnya, itu transistor jenisnya disebut BJT atau bipolar junction transistor. Kalau berdasarkan tegangan inputnya, jadi kalau inputnya berbentuk tegangan, transistornya disebut transistor FET atau Field Effect Transistor. Juga digunakan ya transistor efek atau pengaruh medan. Jadi itu ya, kalau berdasarkan arus, inputnya itu arus, BJT. Kalau inputnya itu tegangan, transistor FET atau Field Effect Transistor. Sekarang apakah beda antara arus dan tegangan? Ada yang bisa jawab kan? Halo? Ya Pak, kenapa Pak? Bedanya arus dan tegangan itu apa? Apakah beda atau tidak tegangan dan arus itu? Beda Pak. Ya, kalau, berbeda Pak, beda. Oke. Kalau tegangan satuannya apa? Volt Pak. Volt Pak. Kalau arus? Ampere Pak. Ampere Pak. Terus kalau didefinisikan kira-kira kalau arus itu apa? Muatan yang bergerak Pak dari positif ke negatif. Nggak tahu sih. Ya bisa secara, kalau dulu seperti itu, kalau sekarang sebetulnya arus itu elektron yang bergerak ya. Iya Pak. Dari negatif ke positif. Jadi kalau arus itu ada yang bergerak, kalau tegangan Beda potensial Pak. Beda potensial, jadi beda tekanan antara bagian positif dengan negatif itu terdapat beda potensial atau beda tekanan. Nah, kalau dianalogikan ya misalnya posisi misalnya di atas ketinggian 10 meter sama di bawah ketinggian 1 meter itu terdapat beda tegangan itu. Jadi kalau misalnya hambatan, misalnya orang di atas gedung, kemudian kalau dia tetap di atas gedung berarti ada tahanan itu ya, lantainya, temboknya itu berarti tahanannya. Tapi kalau dia terus misalnya loncat tidak ada tahanannya, hanya udara ya dia tuh langsung itu jatuh turun. Berarti itu karena ada beda tegangan antara sisi atas dan di bawah. Kalau secara alami itu karena itu hanya gravitasi ya kalau. Oke, jadi
Kalau misalnya ada permukaan air di misalnya di atas bukit, kemudian sama di lembah, itu berarti pada beda potensial antara tekanan air yang di bukit dengan yang di lembah. Jadi kalau dia apa namanya, kalau seperti itu gimana head atau ketinggian, dengan adanya head itu timbul beda kanan, sehingga kalau airnya disalurkan atau akan mau apa namanya, akan punya gaya tabin, misalnya kalau misalnya di PL ya seperti itu tegangan. Kita kembali ke masalah transistor sebagai penguat. Dalam sistem penguat transistor ini ada apa nih? Dibagi dalam beberapa kelas, ada kelas A, kelas B, kelas AB. Kemudian yang paling sering digunakan itu adalah yang jenis penguat kelas A, karena dia efisiensinya itu paling baik dan dia cocok untuk sebagai penguat daya. Jadi nah sekarang harus ada tegangan, ada daya. Apa lagi kalau daya apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Daya Sekali dari arus dan tegangan, Pak. Satuannya watt. Oke, jadi perkalian antara arus dan tegangan. Satuannya betul. Tadi ya. Ini tadi siapa namanya? Julhamdi. Ini yang dari Makassar ya? Iya, Pak. Layarnya hitam ya? Halo? Halo, Pak Yadi. Oh. Ini slide saya kelihatan apa ketutup? Kelihatan, Pak. Ada Kelihatan. tulisannya yang paling bawah jenis-jenis penguat transistor, Pak. Dulu ini saya malah ketutup, saya buka jadwal malah ketutup. Lagi puasa, Pak. Nggak boleh dibuka, Pak. Kayak warung makan ditutup. Nunggu azan maghrib, Pak. Oke. Ini kalau ya. Halo Pak Budi, udah Ya. udah buka? Udah, buka warungnya. Aduh, Pak Yadi. Silakan Pak Budi kalau kamu presentasi dulu. Ya, baik. Ini saya buka dahulu, Pak. Buka apa namanya? Buka kelasnya. Beng. Waduh, harus buka puasanya. Oh iya. Buka puasanya. Nanti deh bukanya deh. Nanti kalau bilang-bilang mahasiswanya pada ngikutin saya, minta ditraktir.
Bentar ya, saya buka Oh. presensinya dahulu. Aduh, kok lama ini? Apa namanya? Kok sinyalnya kok putus-putus ya? Iya Pak, ini apa namanya? Internet jaringan kantor Pak ya? Oh, Iya. Sungguh teganya sinyalnya pada putus. Teganya jadi anggur merah nanti. Oke, saya mau presensi dahulu ya Pak Yadi. Mohon izin Pak Yadi. ya silakan. Oke. Mudia Khaira. Hadir, Pak. Mana ya wajahnya ya? Ini, Pak. Oh iya. Oke, Mudia. Terus siapa lagi nih? Muhammad Faiz Fadila. Hadir, Pak. Oh iya. Gak ngantuk kan, Is? Alhamdulillah, enggak, Pak. Oh iya. Nazwa. Mana Hadir, Nazwa? Pak. Oh iya. Nah, ini kan bukan mata Najwa kan ini. Oh, ini mata-mata. Mana Nazwa nih? Nazwa jangan-jangan belum ini nih. Kenapa, Pak? Oh, Ini on cam, Pak. oh iya. Najwa, habis sholat ya? Iya, Pak. Ya. Oke, Nurzihan Devrianti. Hadir, Pak. Mana Jihan? Sama simbahnya enggak? Enggak, Pak. Jogja sih. Mbahnya di mana? Di Tangsel. Oh, kamu di Jogja ya? Iya, Pak. Ya, titip salam buat simbah ya dari Pak Yadi. Pak. Oke, Rafi'u Bayu Murti. Hadir, Wah, Pak. mana ini kok cuman foto anunya nih, cover boy aja nih yang nempelnya. Oh iya, Pak. Oke, Bayu ya. Kemudian Raihan Albaitun Amri. Hadir, Pak. Nah, hadirnya mana nih? Kok jadi gambarnya Pak Yadi? Hadir, Pak. Wah, sebelahnya Faiz ya. Iya, Pak. Kok buram wajahnya? Belum mandi ya? Oh, udah kelihatan. Ya, oke. Terus berikutnya, tadi Bayu, Raihan Albaitun, Ratila. Oke, wajahnya mana ya? Gelap. Oke deh, udah kelihatan tuh. Ramping-rampingnya udah kelihatan. Oke. Itu ya, terakhir ya si siapa Ratila ya? Nggak ada lagi kan ya? Oke, terima kasih. Moga Pak Yadi. Cukup Pak. Sampun. Ya, terima kasih sama Pak Budi. Oke, sami-sami Oke. Pak. Ini Pak Ismail sama Pak Abim gimana ya? Pak Abim lagi tugas. Coba saya presensikan aja Pak, nggak apa-apa. Saya buka lewat akunnya Pak Abim. Akun iya. Pak Abim. Saya lewat ini. Saya Pak Yadi mau presensi. Oh ya, silakan. silakan Pak Mail. Silakan, Pak. Ini sebentar, saya buka portalnya nih. Piko mana itu? Piko? Hadir, Pak. Oh ya. Itu Hadir, Pak. mana? Nih, Pak. Oh ya, oke, itu. Riham. Hadir, Pak. Sama Najwa. Oh, sama Najwa. Iya, Pak. Cuma lagi di kamar mandi, Pak. Kamar mandi kok bisa absen nih? Ini Nazo, Pak. Maksudnya tadi dia bilang izin sebentar gitu, Pak. Oh, Mail udah seneng aja. Saya kira HP-nya dibawa ke kamar mandi. Ya, iya toh. Rika. Hadir, Pak. Rika, ini yo sama Gria ini. Iya, Pak.
Rio. Hadir Pak. Oke, Sul, Hamdi. Hadir Pak. Oke. Tessa. Hadir Pak. Mana? Oh ya, oke. Udah semua ya? Yang kelewatan nggak ini ya tadi ya? Udah semua ya? Oke. Ya, makasih Pak Yadi. Ya Pak Es, Pak Ismail, Pak Oke, Pak Budi, Yadi. Ya, jadi punya presentasi Pak Tim. punya Pak Abim ya. Oke, Ya, ya. sebentar. Saya bukanya dahulu. Pak Abim. Abim. Twing, twing. Saya kecilkan. Saya ke bawah. Sini. Ya, baik Pak Yadi. Yang pertama, Ahmad Rizky Satria. Hadir, Pak. Wah, gambarnya Hadir, nggak ada. Gambarnya dong. Biar kelihatan. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Hah? Ini, Pak. Sudah, Pak. Wih, kok gambarnya ini? Wah, kok Ya. ukurannya mirip kayak rambutnya saya ya? Berikutnya Ali Gafrun. Hadir, Pak. Hadir. Mana lah wajahnya tuh? Wah, itu dia tuh. Kok kayak Muhammad Ali? Bukan? Hadir, Pak. Kamu gitu, Pak. Ya? Gitu. Oh ya. Ya. Oke. Itu oh udah gelap nggak jadi saya tanyain. Audito Ahmad Ansarullah. Hadir, Pak. Ya, oke, Audito. Kamu kok sendirian? Nggak takut? Ini, Pak. Lagi ngumpul, Pak. Oh, lagi ngumpul. Iya, Pak. Ya. Lagi persiapan buat ini bukber, enggak? Iya, Pak. Persiapan buka puasa. Oh, iya. Motel itu, Pak. Nunggu buduk asal sama Motel maghrib. itu, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bercanda, Oh, Pak. ya. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Kayaknya udah lemes nih, belum? Oke, makasih Ayu. Edelweisa Aulia Sahrini. Oh, bukan Sahrini, Sahrani. Hadir, Pak. Ping, kok hilang nggak ini dia? Kamu sendirian ya? Iya, Pak. Yuk. Edel jadi Ayu. Kamu apa panggilannya? Edelweis ya atau Sahrini? Bebas, Pak. Oh, bebas ya. Ya saya panggil bebas gitu. Ya, makasih Adel. Berikutnya Fadila Maulidiah Hasrin. Hadir, Pak. Hasrin. Oh ya. Kamu di mana? Di kos, Pak. Oh, di kelas. Itu ada apa namanya? Ada lalatnya nempel di. Ya, oke. Adila, makasih. Berikutnya Faizal Ramadan. Faizal Ramadan sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Ya, ini sementara karena tidak ada, saya alpakan dahulu ya. Yang Faisal Ramadan. Faisal Ramadan mana? Hadir. Oh, ada Pak. Wajahnya mana? Wajahnya kok tak ada? Tak tampak nah wajahnya tuh. Pakai laptop teman ini, Pak. Hah? Tampakkanlah dulu sebentar lah wajahnya. Nah, wajahnya mana nih Faisal? Loh, kamu kok gambar ada orang pakai rok mini semua tuh? Nggak bisa nyeting, Pak. Punya teman, Pak. Hah? Oh, kan kameranya hidup. Iya, Pak. Nggak bisa nyeting kameranya, Pak. Ini pakai apa? Laptop atau apa? Laptop, Pak. Saya ajarin. Kamu masuk ke yang gambar kamera itu. Gambar kamera. Terus kan ada pilihan kamera-kameranya tuh. Berarti waktu itu ada beberapa kamera yang dimasukkan. Itu yang ada di bawah. Pojok kanan, kiri bawah. Sampingnya mic. Ada gambar video itu.
gambar kayak kamera video. Nah, itu kamu ganti-ganti itunya, apa namanya, kameranya. Sama virtual background-nya kalau perlu diganti aja, nanti membuat apa, menghilangkan rasa khusyuk Pak Yadi mengajar nanti. Oke Pak Yadi, dilanjut Pak Yadi. Udah, halo, selesai. Apa, Bim? Ya, dianggap selesai. Oke, Matur oke. nuwun. Nggih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan tentang penguat transistor sebagai penguat. Oke, untuk mengejar waktu kita cepet aja. Tadi ada di kelas-kelaskan ya, penguat tadi kelas A, kelas B, kelas AB. Sekarang kalau berdasarkan ini, berdasarkan sistem groundingnya atau pentanahnya ini ada common base, common emitter, dan common collector ya. Nah, di antara jadi berdasarkan sistem pentanahan transistor, penguat dibagi menjadi ada penguat basis, penguat emitter, dan penguat kolektor atau kalau bahasa Inggrisnya ya ini common base, common emitter, dan common kolektor. Kalau common base itu dia sebagai penguat yang dikuatkan adalah tegangan. Jadi nanti kalau common kolektor ini gambar prinsipnya seperti ini ya. Jadi ini basisnya di groundkan atau ditanahkan. Kemudian ini inputannya masuknya dari emitter, keluarannya dari kolektornya. Jadi seperti ini ya, kalau namanya penguat itu ya tadinya kecil mau dikuatkan jadi besar ya. Jadi gelombangnya tadi kecil di inputan, kemudian di keluar dari penguat, outputnya menjadi besar. Makanya penguat itu ada ada konstantanya, faktor penguatannya seberapa, ada kali ya suaranya kan di 100 volt. Jadi ini penguat common base tadi yang dikuatkan adalah Suaranya kecil sekali Pak Yadi. Sebentar, mic-nya harus diemut ya. Diselipin dalam apa namanya, masker Pak. Oh gitu ya. Pakai masker, dimasukin ke dalam masker itu biasanya bisa lebih jelas. Oke, sekarang gimana Pak Budi? Halo. Teman-teman mahasiswa, suara saya suka. Halo. Lah kok malah pada nggak dengar ya? Iya Pak. Iya Pak. Suara saya udah jelas atau masih kurang jelas? Jelas Pak. Udah Pak. Udah ya. Jadi penguat artinya ya dia dari kecil kemudian dikuatkan jadi besar ya. Penguatannya itu ada faktor penguatan itu bisa
mulai dari 2 kali, 3 kali, 10 kali, bahkan sampai 300 kali ada. Jadi misalnya penguatannya kalau di transistor nanti ada kodenya HFE itu nanti faktor penguatannya itu ada yang nanti HF-nya berapa kali ya, ada yang 50 kali, 100 kali, 200 kali ya. Jadi dari input yang kecil ini, gelombang yang kecil, kemudian outputnya menjadi gelombang yang besar. Misalnya ini gelombangnya 1 volt, amplitudenya 1 volt, penguatannya 50 kali ya. Nanti gelombang di outputnya jadi 50 volt. Jadi kalau common base itu penguat tegangan, tapi ini aplikasinya untuk daerah-daerah frekuensi tinggi ya. Jadi untuk frekuensi tinggi, input integrasinya tinggi sehingga cocok untuk penguat sinyal-sinyal yang kecil. Kemudian common collector. Ini gambarnya kira seperti ini, secara prinsip seperti ini. Kalau common collector itu bekerja sebagai penguat arus. Jadi kalau tadi common base itu penguat tegangan, kalau common collector itu penguat arus. Jadi misalnya arusnya yang ada di basis ini, misalnya 1 mili penguatannya 100, maka arus yang bisa lewat di sini ya 100 mili ya, 100 mili ampere. Terus kira-kira apa sih gunanya penguat itu ya? Karena sinyal-sinyal yang alam dari alam itu, misal kita mendeteksi suhu itu nanti terus dari derajat kemudian dikonversi menjadi arus atau tegangan itu biasanya hanya kecil ya, kecil sekali. Nah, untuk bisa menjadi besar yang kecil tadi terus dilewatkanlah penguat ini ya. Misalnya mendeteksi tekanan, ada tekanannya menurut 10 PSI, 20 PSI itu kalau dirubah menjadi sinyal listrik itu biasanya kecil menggunakan apa ya? Transistor ya. Kemudian kalau suhu menggunakan apa? Jadi prinsipnya sensor-sensor itu merubah besaran analog dari alam, misalnya suhu, kemudian tekanan, kemudian warna, dan lain sebagainya itu dirubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik masih kecil. Agar kecil ini bisa dilanjutkan ke rangkaian berikutnya, maka harus dikuatkan ya dengan sistem penguat seperti ini. Tadi kalau common base sebagai penguat tegangan, common collector sebagai penguat arus, kemudian ada common emitter. Nah, common emitter ini bisa sebagai penguat tegangan tapi juga penguat daya, jadi tidak hanya tegangan saja tapi bisa daya ya. Jadi misalnya inputannya berapa miliwatt, maka outputnya bisa puluhan watt atau ratusan watt. Contohnya misalnya kalau mikrofon, kalau kalian nyanyi pakai mikrofon itu kan suara kalian dirubah menjadi sinyal listrik, tapi sinyal listrik masih kecil, maka harus dikuatkan dengan amplifier sehingga suaranya menjadi
besar sekali. Mungkin kalau kalian nyanyi tanpa amplifier mungkin tidak bisa memekakkan telinga ya. Itu kalau dengan amplifier bisa memekakkan telinga. Contohnya sekarang kalau kita di perempatan lampu merah sekarang ada itu ya tukang amen yang pakai sound system tuh. Kalau tanpa sound system kan suaranya liris sekali. Ya, sekarang pakai sound system jadi bisa terdengar menggelegar gitu. Jadi prinsipnya itu menggunakan penguat-penguat seperti ini. Oke, nanti percobaannya hanya dengan penguat emitter aja. Ya, rangkaiannya seperti ini. Kalian semua udah punya aplikasi multisim kan ya? Sudah, Pak. Nanti dari rangkaian ini dicoba dideteksi bentuk gelombangnya di bagian input dan di bagian output. Nanti bagaimana bentuk gelombangnya, ada penguatannya berapa kali, terus apakah bentuk gelombangnya berubah atau tidaknya. Nah, itu dengan ini nanti divariasi tegangan di sini dan juga divariasi. Dan kalau nanti dari rangkaian ini nanti dicoba dua kali artinya nanti ketika percobaan pertama RC-nya ini RC 1K2 ini juga kemudian ketika percobaan kedua RC1 diganti dengan RC2 dengan 5K6 ini ya. Oke, tes dulu. Oke, saya stop share dulu ya. Saya buka programnya dulu.
Nah, ini kalau dari saya ini anunya ya, apa ya, SIM aplikasinya EWB. Ini saya buat rangkaian, nanti buat rangkaiannya seperti ini. Ini hasilnya di inputannya seperti ini. Mestinya outputnya juga mestinya seperti ini, cuman nggak tahu kalau EWB, kalau multi SIM mungkin outputnya bisa sama ini. Jadi inputnya ini berapa ini? Inputnya ini 500 milivolt per div atau setengah volt ya. Kemudian outputnya berapa ini? 5 volt per div berarti itu 12 ya. 12. Terus bentuknya ini masih DC murni, belum kelihatan. Coba kalau di on kan, nah ini mestinya bentuknya juga mirip ini ya, mirip inputnya. Tapi ini nggak tahu kalau di multisim mungkin bisa bentuknya kan. Jadi seperti itu ya. Nanti percobaan pertama ini 1K2 atau 1200 ohm. Kemudian percobaan kedua ini 5600 ohm. Oke, ada yang ditanyakan? Halo? Mungkin belum ada, Pak. Jadi kira-kira nanti bisa ya buat rangkaiannya ini ya. Insya Allah, Pak. Sebelah saya ini kurang apa ya? Kurang mantap kalau praktikum hanya dengan simulasi seperti ini. Kalau mau saya di lab pakai oscilloscope beneran, pakai project board, pakai resistan beneran, kapasitor beneran. Terus nanti diamati hasilnya seperti apa. Yang jelas ini kalau diamati dengan oscilloscope ini terlihat dari sinyal inputnya ini, kan ini deteksinya di sini ya. Dengan oscilloscope di sini dicek di sini, hasilnya dia adalah setengah volt atau 500 milivolt. Jadi kalau dilihat seperti ini berarti cuman sekitar 250 milivolt ini. Jadi kalau satu kotak ini 500, kalau ini kan tidak tidak full sampai dari garis yang hitam sampai atas ini 500. Berarti kalau ini di sini berarti kira-kira 250 ya, 250 milivolt itu berarti cuma seperempat volt. Kemudian penguatannya di sini terlihat 12 volt. Jadi nanti dihitung berapa penguatannya. Terus ini termasuknya penguat apa ini? Gitu ya, nanti dicoba gitu. Terus nanti di langkah-langkahnya tadi udah mungkin laporannya disusun, nanti saya share yang ini tadi, materi yang tadi sama langkah-langkahnya nanti terus dianalisa, dibahas, kemudian dibuat kesimpulannya. Oke, ada yang
Mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, Silakan. untuk deadline tugas ini kapan Pak? Untuk Deadline-nya Pak? besok sore, tidak harus nanti sore, tidak harus nanti malam, besok sore boleh. Oke, baik Pak. Dan untuk laporannya nanti dikumpulkan ke Bapak langsung atau bagaimana ya Pak? Ya, ya nanti di anu aja ya, di print ya. Oke, baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, ya betul. Ini coba saya pindah ukurnya di emitter ya. Kalau ini kan di kolektor. Hasilnya gimana ini? Hasilnya ternyata lebih rendah ya dibanding ketika di kolektor. Karena apa? Karena ini transistor ini masih ada seolah-olah berdiri sebagai resistor juga ini. Jadi akhirnya menurunkan tegangan ini ya. Oke ya, ini ada yang ditanyakan nggak? Ini nanti kalau sudah tidak ada, kita lanjut tentang transistor sebagai saklar atau sebagai switch. Halo, ada yang gimana? Belum ada. Dilanjut Pak. Oke, lanjut aja ya. Ya Pak. Nanti biar segera praktikum. Pak, izin Pak. Untuk Ayo, tugas yang tadi secara individu ya Pak? iya individu aja. Oh ya Pak, siap. Pak, izin bertanya untuk laporannya nanti Pak, itu laporan sederhana kayak biasa kita praktikum atau laporan praktikum yang panjang yang biasa Pak? Yang sederhana aja, tapi yang penting ada tujuannya, ada judulnya ya. Tujuannya itu eh, mengetahui apa cara kerja transistor sebagai penguat, terus apa mengetahui jenis-jenis apa namanya penguat transistor, ada kelas A, kelas B dan lain sebagainya. Kemudian ada cara pentanamnya seperti apa nanti. Jadi tujuannya itu mempelajari atau mengetahui prinsip kerja transistor sebagai penguat ya. Dan yang kedua transistor sebagai saklar itu bagaimana cara kerjanya nanti juga dilaporkan. Terus nanti mengetahui seberapa penguatannya nanti nanti tak tak share sedikit nanti tentang laporannya itu nanti kira-kira seperti apa.
Ini maaf, ini bahasa bahasa Belanda ya, bahasa Inggris. Jadi kalau ini intinya sama, transistor bahan konduktor bisa untuk memperkuat arus dan sebagainya, dan ini kalau ini untuk memperkuat arus dan bisa sebagai untuk on atau off kan saklar ya. Jadi open atau close switch, jadi bisa untuk membuka atau menutup saklar, artinya itu untuk meng-on kan atau meng-off kan saklar. Jadi kalau on off itu sebagai apa juga bisa dikatakan sebagai apa ya, sistem digital atau rangkaian digital. Jadi digital itu kan prinsipnya hanya on off aja ya, 0 dan 1, 0 dan 1, 0 dan 5 atau 0 dan 10. Jadi hanya itu aja kalau namanya digital. Kalau analog itu 0 kemudian continue 0 0 0 01 02 03 dan terusnya sampai 100 100 ribu itu ada continue. Kalau di situ itu ya hanya ada 2, 0 dan 1 atau 0 dan 5 atau 0 dan 10 dan seterusnya, hanya 2 sinyal. Nah, di sini transistor sebagai saklar itu juga bisa disebut sebagai sistem digital, rangkaian digital atau sirkuit digital sirkuit. Nah, di sini transistor itu bahannya dari semikonduktor. Semikonduktor itu bisa bahannya dari germanium atau bisa silikon. Nah, kalau yang germanium ini apa namanya, tegangan tembusnya itu 0,7 volt ini. Jadi transistor itu kan ada 3 kaki ya, ada basis, emitter, kolektor. Nah, kalau basisnya atau B-nya itu diberi tegangan, kalau ini lebih dari 0,7 volt ini, maka antara kolektor dan emitter itu menjadi on, atau kalau saklarnya menjadi on ya, atau menutup. Tapi kalau kurang dari ini 0,7 dia akan off. Jadi maka kalau dengan tegangan yang begitu kecil, ini kadang-kadang kita sebagai manusia bisa menimbulkan, kalau hanya tegangan segitu bisa bisa kita bangkitkan ya, dari badan kita, dari jari kita, itu bisa membangkitkan tegangan. Mungkin 1 volt aja mungkin masih bisa. Nah, ini semua cuma 0,7 volt, maka ini bisa untuk menggerakkan saklar sehingga ada touch switch atau saklar sentuh. Jadi kita cuma menyentuh, misalnya gagang pintu kita sentuh, kuncinya bisa langsung buka pintunya. Jadi itu. Jadi dengan menggunakan transistor ini, kita cukup dengan menggunakan tegangan 0,7 volt aja bisa meng-on-kan transistor, di mana dengan on-nya transistor tadi bisa untuk menggerakkan pintu, bisa untuk menggerakkan apa saja ya, bisa untuk menyalakan lampu, menyalakan heater, menyalakan radio dan lain sebagainya, menyalakan televisi,
bisa. Jadi apa namanya, ke apa namanya, keunggulan material-material semikonduktor ya seperti itu ya. Bahkan sekarang dengan bahan semikonduktor ini, dengan kemajuan teknologi digital sekarang ini, tidak lepas dari bahan-bahan seperti ini untuk semikonduktor ini. Transistor sendiri kalau sekarang udah bisa misalnya dalam satu chip IC itu ya bisa ribuan transistor di dalamnya. Contohnya misalnya microcontroller atau PLC dan itu. Sebenarnya di dalamnya ada IC yang terdiri dari banyak sekali transistor, di mana masing-masing transistor bisa yang di situ nanti ada yang sebagai saklar, ada yang sebagai penguat dan lain sebagainya. Nah ini kalau karakteristik transistor sendiri seperti ini ya. Ini artinya transistor kalau diberi, jadi ini yang sumbu datar ini adalah tegangan antara emitor kolektor, kalau yang sumbu tegak adalah arus emitter arus kolektor ya. Kemudian yang ini grafik yang biru-biru ini menunjukkan arus basisnya. Jadi ketika arus basisnya 0, ini 0, maka tegangan emitter kolektor misalnya 12 volt, kemudian arus yang mengalir ya segini, ini kurang dari apa ini? Kurang dari 10 miliampere ya. Mungkin hanya 5 atau 6 miliampere. Nah, kalau arus basisnya, tegangan basisnya dinaikkan, maka otomatis arus basisnya naik. Kalau arus basisnya naik, maka tegangan arus kolektornya juga naik, jadi 20 ini ya, 20 miliampere. Sementara tegangannya emitter kolektor turun jadi 10. Terusnya, jadi kalau tegangan basisnya dinaikkan lagi, arus basisnya menjadi naik, misalnya menjadi 60 mikroampere. 60 mikroampere, maka tegangannya antara emitor dan kolektor jadi turun jadi 6 volt, sementara arusnya jadi naik jadi 40 miliampere. Kalau melihat seperti ini 60 mikro di basis, kemudian ini 40 mili di kolektor. Nah, ini berarti penguatannya berapa ya, penguatan arusnya bisa dihitung ya. Tinggal ini dibagi ini. 40 mili dibagi 60 mikro. Nanti ketemunya berapa itu penguatannya. Kemudian kalau semakin ke sini, ini tadi tegangannya 12, terus ini turun jadi 6. Jadi transistor tadi kita ketika arus basisnya masih 20 mikroampere, dia mengalirkan arusnya hanya 20 miliampere. Artinya berarti sebagai saklar dia masih ya belum full, belum kerja on-nya masih ngambang, belum on sepenuhnya. Kalau udah on sepenuhnya ya di sini ini atau di sini ini ya on sepenuhnya, arus basisnya 120 mikro,
arus kolektornya sampai 70 miliampere. Tegangannya 0. Ya, jadi saklar itu kalau on sepenuhnya tegangan antara ujung-ujung saklarnya jadi 0 ya. Harap dipahami itu. Jadi kalau saklar udah on, maka ujung-ujung dari saklar, kan saklar itu ada 2 ujung atau 2 terminal ya. Terminal 1 untuk input, terminal 2-nya untuk outputnya. Jadi yang terminal 1 dari sumber PLN, dari yang terminal 2 nanti masuk ke beban lampu atau apa beban lainnya, apa motor dan lain sebagainya. Ini ada 3 titik ini, ada 3 titik ini, ada titik jenuh, kemudian ada titik cut off mati, kemudian ada daerah aktif. Kalau dia sebagai penguat itu kerjanya di sini, di daerah aktif. Kalau sebagai saklar ya di sini. Jadi itu ya ada 3 daerah kerja transistor, ada daerah jenuh atau saturation region, cut off region, dan active region. Jadi ketika di cut off region dia saklarnya putus sama sekali. Nah, putus sama sekali ketika basisnya tegangannya kurang dari 0,7 volt ini. Ketika tegangannya basisnya itu lebih dari 0,7, nah kalau kurang dari 0,7 soalnya saklarnya ini seperti ini, putus ini. Tapi kalau lagi di atas dia nyambung di satu region ini. Nah ini, jadi nyambung seperti ini. Jadi ini seolah-olah transistornya hilang menjadi sistem sambungan seperti ini. Oke, nanti praktikumnya nanti, lupa belum selesai ini tadi. Mana tadi? Oh. Nah ini kalau di analogikan seperti ini ya. Ini transistor saklar, ini analoginya dari transistor ini. Nah ini kalau transistornya NPN, ini negatif, positifnya di kolektor nanti, terus kemudian dihubungkan ke basis, tapi tidak menghubungkannya ke basis ini tidak langsung, ada resistannya untuk menurunkan tegangannya. Jadi kalau NPN itu yang ini panahnya keluar ini ya, panahnya mengarah keluar, maka positifnya di atas ini. Jadi ini beban, ini saklarnya, kemudian ini kembali ke negatif sumber, maka bebannya, kalau ini bebannya buzzer ya buzzernya nyala atau berbunyi. Kalau lampu ya lampunya nyala. Nah ini
tahanan yang dipakai ini bisa tahanan yang ada di di basis ya ini. Tahanan basis ini bisa 330 ohm ini. Oke, nanti ini rangkaiannya sederhana sekali. Cuman ini kalau tadi positifnya di atas, transistor NPN ini ya, ujung panahnya keluar ini ya. Nah, ini bisa disimulasi. Nah, ini kalau ini di keyboardnya kita huruf A kita tekan, ini saklarnya on, nanti relaynya juga on. Ini nanti ini kontaknya akan tertarik ke sana jadi on dengan yang atas. Kelihatan nggak ini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, gini. Jadi ini transistor sebagai saklar, ini transistor NPN. Kalau transistor PNP bagaimana? Ini negatif dari bawah, positifnya dari bawah. Oke, saya cobakan buat rangkaian satu lagi yang pakai transistor PNP. Kalau ini NPN, kalau ini PNP. Kemudian jadi relay ini nanti ujung-ujung terminal bisa untuk menyalakan lampu misalnya ya, atau menyalakan motor. Jadi dari sini mungkin nanti dihubungkan dengan alat listrik lainnya. Jadi misal untuk menggerakkan motornya untuk menggerakkan pintu, sementara ini mungkin A ini bisa diganti dengan uh, jadi ujung basisnya ini disentuh dengan tangan aja nanti bisa uh, bisa mengonkan transistor sehingga relaynya on maka motornya jalan itu ya. Oke, dan ini maaf ini yang jadi basisnya dapat negatif atau ground ya.
Itu ya kalau kalau PNP basisnya dapat negatif sumber. Kemudian bebannya sama positif ini. Kalau NPN basisnya dapat positif dari sumber, ini positif di sini ya. Oke, nanti ini percobaannya buat rangkaian ini baik NPN maupun PNP dibuat semua, kemudian tolong ini divariasi tegangannya menggunakan, mungkin bisa digali dengan potensiometer sampai seberapa besar ini masih mau bekerja. Di misalnya kalau ini saya tekan ini nggak mau kerja, jadi kalau ditekan ini sini tidak naik, ini itu nanti berarti tahanan maksimumnya ketemu ya, resistan maksimum di sini berapa. Nah, kalau misalnya maksimumnya 300 kilo, ini ditekan-tekan udah nggak mau lagi, berarti ketemu nanti. Terus ini transistornya dibuat ini aja Izin Pak, ya. untuk tugas yang seperti ini udah dikasih Pak sama Pak Ismail kemarin Pak. Itu kalau Pak Ismail kan anu ya, apa namanya, Transistor juga Pak kemarin, yang NPN Tapi- sama PNP Pak. tapi kan dia karakteristik ya kan. Iya Pak. Kalau ini kan sebagai switch itu mengetahui seberapa jadi maksimalnya itu, atau untuk mengetahui maksimum resistansinya itu berapa hingga relay ini nggak mau kerja, belum mau kerja Oh iya Pak. gitu. Kalau Pak Ismail kan kemarin diamati secara grafisnya tadi ya, maksudnya ya. Iya Pak. Jadi beda ya dengan ini ya tentunya. Oke, bisa dimengerti? Bisa Pak, bisa. Oke. Oke, kalau gitu saya kira ini cukup. Nanti bisa dipraktekkan buat rangkaiannya, kemudian diamati sampai maksimum tadi untuk fit ini berapa ohm. Kemudian kalau yang tadi sebagai penguat nanti diamati bentuk gelombangnya, faktor penguatannya nanti sampai berapa. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin boleh dilanjut Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. silakan. Untuk awalnya itu 1 kilo ohm ya, Pak? Ya, boleh. Satu kilo ohm. Dari 1 kilo ohm sampai batasnya ya, Pak? Oh, ketutup. Ya, jadi mulai 1 kilo ohm. Atau kalau kan ini diturunkan lagi juga. Tapi kalau dipakai turun nanti ya, berarti tegangan basisnya semakin tinggi, justru nanti akan bisa merusakkan transistornya. Artinya kalau ini R-nya diturunkan sampai 0 gitu, justru ini transistor bisa rusak ya.
Oke, nanti dibatasi aja 1 kilo ohm sampai terus diatur sampai ini mungkin diganti dengan potensio ya. Misalnya potensi seperti ini kan ada ya. Ini. Nah, ini kan bisa di skalanya bisa mau kilo atau ohm saja. Kemudian ini nilainya mau seberapa. Saya kira di multisim lebih canggih, lebih komplit. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, bisa mulai dipraktekkan masing-masing dengan multisim. Kemudian laporannya nanti dikumpulkan, boleh besok sore boleh. Izin bertanya Pak, Ya, untuk pengambilan datanya ini diambil berapa kali Pak? Apa sampai full itunya Pak, potensionya? ya sampai sampai dia ditekan ini nggak mau lagi, berarti udah. Ya sampai misalnya ini switch-nya ditekan, ini udah nggak gerak lagi, berarti udah batas maksimum resistansi atau tegangan yang sini udah terlalu kecil. Kalau kurang dari 0,7 ya. Ini kan bisa dilihat kan ya, kalau ditekan ini relaynya kerja, kalau di off kan ya relaynya tuh off juga. Oh iya Pak. Pak, untuk yang di output transistor itu simbol apa Pak? Output transistor yang mana? Ini Pak yang kayak lilitan itu Pak. Oh ini relay ini. Oh itu Jadi relay Pak. ya ini kumparan relaynya, terus ini kontak-kontak relaynya ya. Kan relay itu terdiri dari kumparan dan kontak-kontak kan. Iya Pak. Paham nggak? Seperti saklar magnet. Saklar magnet itu ada kumparan listrik dan ada kontak-kontak atau switch-switch atau saklar-saklar. Jadi saklarnya itu digerakkan oleh magnet. Magnetnya dari mana? Dari listrik ini. Jadi kalau ini kumparan ini tidak diberi listrik dari sini, ya ini tidak jadi magnet. Kalau tidak jadi magnet, maka ini kontak-kontaknya ya tidak jalan, tidak on atau off, tidak ada perubahan ya. Gimana? Bisa dipahami enggak ini? Bisa Pak, bisa. Nah, saklar magnet atau relay itu prinsipnya sama. Kalau relay itu untuk yang daya-daya kecil, kalau saklar magnet itu untuk daya besar, misalnya untuk motor 3 fase, misalnya motor 3 fase 5 kW, 1 kW dan lain sebagainya itu menggunakan saklar magnet. Kalau yang kecil-kecil ini untuk misalnya untuk menggerakkan lengan robot atau menyalakan LED dan lain sebagainya mungkin dengan relay ini, atau untuk motor stepper atau motor servo yang kecil-kecil itu bisa menggunakan relay. Gitu aja ya. Jadi kalau relay itu untuk skala kecil, daya-daya kecil, kalau saklar magnet untuk daya-daya yang besar. Secara prinsip kerja sama. Jadi ada besi diberi kumparan, kemudian kumparan dialiri listrik, besinya jadi magnet. Magnetnya untuk menggerakkan saklar, untuk meng-on-kan atau meng-off-kan saklar. Prinsipnya sama seperti itu.
Oke, ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, bisa dimulai praktiknya dari tempatnya masing-masing. Ya nanti kalau kapan-kapan ada waktu mau nyoba secara langsung, nanti bisa nemuin saya nanti di lab mekatronika atau di lab tempat lab listrik, nih lab perawatan listrik. Oke, ada yang Jadi, mau ya? tadi topiknya praktikum hari ini apa Pak ya? Buat ngisi yang realisasi ini Pak. Aplikasi transistor sebagai penguat dan sebagai switching. Oh, switch ya. Ya, Aplikasi transistor sebagai penguat dan switching ya. ya. Oke, sebagai switching. Oh ya, untuk yang ini Pak, ntar deh yang untuk yang aplikasinya nanti saya aja chat Japri aja deh. Yang Coba ya di mau ngopi, saya mau ngopi ya programnya Pak. mobil program EWB. EWB. Betul. Boleh. Ya. Matur nuwun Pak Yadi. Ya, makasih Pak Fri, sama-sama. Terima kasih. Ya. Gimana teman-teman mahasiswa? Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Izin Pak. Ya, silakan. Untuk materinya nanti dikirim lewat apa ya Pak? Ya, kalau ini grupnya sementara ini kan cuman grup praktikum elektronika hanya grup dosennya ada, tapi kan kalau grup di mahasiswanya ada enggak? Nanti saya kirim salah satu aja, nanti tadi ada yang hubungi saya ya, siapa Ayu Lestari atau siapa tadi ada yang hubungi, nanti Kak. Bentar aja Pak, saya ngambil kalau bisa Pak. Soalnya saya juga mau ngumpulin Pak tugas workshop kemarin Pak. Tugas, yang itu ya. Yang di print itu Pak, gambar teknik. Gambar teknik. Ya. Kamu sama Zulhamdi? Iya Pak. Oh ya. Oke ya, nanti tak share ke kamu, nanti kamu kok di share ke teman-teman gitu aja ya. Iya Pak. Oke. Kalau sudah cukup saya akhiri, tapi kalian belum mengakhiri, kalian masih harus mengerjakan pembuatan rangkaian dan laporannya. Itu ya. Dari saya ada kurangnya, saya mohon dimaafkan. Kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Yadi. Pak Yadi sudah hilang. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.